Baik, minggu keempat analisis big data, saya melanjutkan materi minggu lalu yang sudah sebagian kita bahas ya tentang key rules dari life cycle big data analysis. Nah, sekarang kita akan coba melihat analisa datanya ya, tahap-tahap dari analisa datanya itu apa saja tahapannya. Oke ya, nanti ini ada discovery, ada data preparation, ada model planning, model building, communicate result, dan operationalize. Oke, yang pertama adalah discovery. Discovery. Fase 1 atau fase discovery ini adalah sebuah fase yang eh, tahap di mana tim ya atau data scientist Anda dan saya kalau kita menganalisis sebuah big data ya, tahapan big data ini harus learn, study ya, searching, kemudian identifikasi, menyelidiki fakta atau problemnya, problem based. Kenapa kita menganalisis ya? Yang namanya kita menganalisis kan gini, ada problem kita analisa, betul ya? Kalau nggak ada problem, gitu, ngapain kita menganalisa? Yang namanya kita menganalisa itu adalah kalau ada problem. Ada problem, kita analyze, gitu. Kita analisa. Nah, nanti isinya adalah mengembangkan konteks dan pemahaman. Kira-kira sumber data apa yang dibutuhkan dan yang telah tersedia untuk ya keberhasilan dari analisa proyek. Ini tahap yang penting saudara ya. Jadi tahap awal ini tahap yang cukup penting. Jadi ini tahap namanya tahap discovery. Di eh, di beberapa bidang, katakanlah kalau kita mengacu ke bidang-bidang yang masuk kategori big data yang sangat-sangat besar gitu ya. Itu ada transaksi perbankan, ya bagaimana transaksi online yang sekarang sangat berkembang. Ya, pendidikan sudah mulai dengan metode pembelajaran daring ini, artinya banyak data-data yang berseliweran gitu ya, data-data yang terkoneksi apakah melalui tools yang fitur yang dimiliki oleh setiap lembaga ataupun menggunakan fitur-fitur umum, ya itu juga menjadi satu tantangan atau hal yang sebetulnya bisa dianalisis. Ya, jadi ini adalah proses discovery namanya fase 1. Apa saja yang bisa diambil ya, yang bisa dipahami dari tahap discovery ini. Nah, kemudian tim juga harus merumuskan hipotesa awal yang nantinya diuji dengan data. Hipotesa apa ya hipotesa? Hipotesa apa? Hipotesis. Ya, hipotesis itu harus mencari formulasi, algoritma, metode penelitian yang dipakai itu namanya hipotesa. Yang nantinya akan diuji menggunakan, jadi hipotesa ini kita merumuskan, kemudian nanti diuji dengan data ini loh, menurut hipotesa kita nih begini. Nah, nanti hipotesa yang sudah ditentukan itu akan diuji dengan real datanya. Katakanlah kita memahami metode sebuah algoritma. Menurut algoritma, ya, nanti akan ujungnya ke sini nih. Sama kayak pandemi ya. Lagi pandemi awal kita di Februari apa Maret tuh kasus pertama. Itu banyak ilmuwan dengan hipotesanya ya. Wah, dengan metode ini, metode ini, metode ini nanti adanya di Mei. Lewat, salah hipotesanya. Di Juni lewat lagi. Sampai di Oktober ini saudara ternyata belum melandai. Ya, artinya apa? Artinya learn-nya, menyelidikinya berdasarkan faktanya nggak pas gitu. Mengidentifikasi problem base-nya tuh nggak pas. Oh, ternyata nggak pas ya dengan PSBB, dengan pembatasan dan sebagainya lah. Itu ternyata nggak pas gitu. Ternyata nggak pas. Ya.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita diminta untuk melakukan proses discovery? Ya, tentunya kita harus merumuskan, saudara ya. Jadi harus menggunakan hipotesa yang betul-betul pas, ya. Karena tahap ini memang tahap yang krusial ya, yang sangat penting. Jadi memang memerlukan apa namanya? Perlunya ahli gitu ya, data scientist. Jadi yang betul-betul kita bisa main data. Karena gini, kalau tools itu bisa dipakai, saudara ya. Software untuk menganalisis big data tuh banyak, kalau Anda ada Hadoop dan banyak sekali, saudara ya. Tapi itu tidak menjamin sebetulnya, tidak menjamin munculnya itu sesuai dengan apa namanya, estimasi nanti terhadap datanya. Pengujian-pengujian ke dalam software itu tujuannya hanya untuk mempercepat saja. Tapi yang penting adalah bagaimana data pembanding apa dan sebagainya ya, fakta-fakta yang dikumpulkan itu yang sebetulnya jauh lebih penting. Nah, ini yang harus dicek ya, saudara ya. Nah, kemarin saya ketua komputer ya, saya ketua komputer, dulu saya pernah bikin program di situ ya, berapa tahun yang lalu ya, 12-13 tahun yang lalu itu programnya saya yang buatin toko itu. Terus saya ada kesempatan datang lagi ke sana, terus saya tanya ya, sekarang pakai program apa? Pasti udah nggak dipakai ya aplikasi saya kan, udah lama ya, udah belasan tahun yang lalu. Oh, sekarang pakai Accurate, Pak. Oh, Accurate ya. Jadi semuanya udah online tuh, saudara. Serba online sekarang. Nah, sebetulnya itu juga harusnya bisa diukur, saudara. Tolok ukur ya. Bagaimana proses datanya, bagaimana kecepatannya, ya, berapa lama kita harus membackup data dan sebagainya. Lah ini tahapan discovery ini yang justru akan dilakukan. Ya, karena ini kan identifikasi problem base. Kalau nggak ada problem, kita nggak melakukan apa-apa, nggak akan menganalisis sebetulnya, saudara. Jadi tahapan analisis itu tahapan di mana ada problem. Kita analisa datanya, ya. Kita butuh informasi dari data itu. Jelas ya? Itu tahap discovery. Oke. Tahap discovery yang dilakukan nih, saudara. Jadi tim, kalau Anda ada dalam satu tim di situ, maka kita belajar domain bisnis. Tahu domain ya, saudara ya? Domain itu ruang lingkup domain. Domainnya di mana? Domain. Core-nya apa gitu. Kalau core-nya perbankan ya dunia perbankan udah core-nya di situ. Kalau pendidikan, pendidikan core-nya di situ. Ya, termasuk kriteria dari data histori yang relevan. Nah, kita bisa bayangkan bahwa yang namanya tim pengembang, ya, analisis big data itu kan sebetulnya munculnya dari apa? Dari perusahaan, organisasi, gitu ya, badan usaha apapun itu ingin mengembangkan aplikasi baru. Nah, ada tahap ya, ada tahapannya adalah karena ini datanya semakin besar, apakah sudah waktunya gitu loh. Apakah sudah waktunya ini kita berinvestasi untuk menggunakan aplikasi baru atau mengupgrade aplikasi yang ada, saudara. Ya, artinya apa? Ya, kita harus tahu histori datanya, data historinya. Ini organisasi pernah nyoba belum proyek yang sama di masa lalu? Yang udah dipelajari apa saja? Ya, apa yang dinilai? For example ya, bentar nih saya pakai pointer dulu ya, saudara. Nah, yang dinilai itu diantaranya adalah SDM. Penerapan sebuah teknologi baru sangat-sangat bergantung dari SDM yang tersedia. Tanpa SDM yang mumpuni, SDM memang ahli di bidangnya, atau minimal ada training bagi SDM yang ada, belum tentu perusahaan itu apa namanya mencari orang yang hebat di IT untuk ditanam sebagai pegawai tetap, belum tentu. Dia lebih senang nyari outsourcing. Karena nggak usah ngegaji, saudara ya. Ada klausul-klausul maintenance-nya gampang. Nanti tanggal 22 ikutin ya, ada webinar, saya akan hadir di situ sama
Pak Kaprodi, Pak Kusnadi, saya akan memberikan bukan trik sebetulnya saudara ya, kiat-kiat untuk jadi programmer yang handal. Beberapa waktu sebelumnya SI mengadakan ya antara bikin startup versus programmer. Terus lebih lebih dibutuhkan yang mana? Ya, sama saja. Orang yang mengelola startup dan sebagainya juga harus mempunyai kemampuan programming. Gitu. Ya, kemampuan bisnis, programming, marketing itu jadi satu untuk jadi startupper yang hebat. Kalau nggak bisa, saudara. Dia jago di coding doang, ya. Intelijensi bisnisnya nggak tajam, ya dia hanya jadi programmer. Bikin program doang, nggak bisa menganalisis, saudara. Nah, nyari orang yang komplit itu susah. Makanya kita bicaranya apa? Bicaranya adalah tim. Nggak bisa kerja sendiri, saudara. Orang bikin startup sendirian tuh nggak bisa. Ada timnya. Ada timnya. Ya leadernya siapa? Leadernya yang dimunculin, saudara. Ya di belakangnya mah banyak-banyak ahlinya sebetulnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. SDM, kemudian teknologi, artinya harus butuh orang yang memang paham di teknologi. Kemudian apalagi? Waktunya, ya, harus membuat skenario waktu, schedule-nya, tahapan-tahapannya, dan datanya. Jelas ya? Jadi kita nggak bisa cuma bicara data doang, nggak bisa, saudara. Sebuah interval, ada waktu yang harus kita butuhkan waktu ya, mulai tahapan-tahapannya, SDM-nya bagaimana nanti, teknologinya mendukung nggak, pendanaannya bagaimana. Nah, kemudian kegiatan penting di fase ini meliputi membingkai, membonders, tuh, saudara ya. Membingkai masalah bisnis. Tuh. Jadi kalau nggak ada masalah bisnis, ya apa yang dianalisa? Nggak ada. Ngapain kita nganalisa hal-hal yang nggak penting? Ya, membingkai masalah bisnis sebagai tantangan analitik yang dapat dibahas di fase berikutnya. Lalu merumuskan hipotesis awal, saudara. Ya, ini disingkatnya ada IHS gitu ya, saudara ya. Nah, ini merupakan bagian yang penting. Apa sih? Nguji dan mulai mempelajari. Baru nguji dan mempelajari belum bikin apa-apa. Butuh waktu nggak? Butuh waktu ngumpulin data itu. Jadi kita nggak bisa yang namanya menganalisis yang big data. Terus apa yang mau dianalisa, saudara? Kalau kita nggak punya problem, nggak punya masalah bisnis di situ. Nanti nih, ya, ini di pandemi ini orang menganalisis, waduh, menganalisa nanti 2 bulan ke depan bagaimana, menganalisis 3 bulan banyak yang down, saudara ya. Bisnis banyak yang down, gimana nih caranya, bla 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 bla, itu tahap discovery namanya. Discovery. Bikin ruang lingkup dulu, payungnya dulu nih, fondasinya dulu. Itu discovery. Jelas ya? Oke, next. Yang kedua, baru nih ada istilah data. Oke. Data preparation, mempersiapkan data. Data preparation itu fasenya di fase 2. Tahap ini bikin apa? Adanya sandbox. Apa sih sandbox analitik itu? Ya, sandbox itu istilah, saudara ya. Sandbox nanti ada ya. Sandbox analitik di mana tim bekerja dengan data dan melakukan analitik selama proyek tersebut. Apa nih? Bikin apa? ELT, extract, terus load, terus transformation. Logikanya gini, saudara ya, logikanya. Ini data yang ada dalam pengolahan, ini kan sifatnya digital nih, saudara. Saya harus tarik, ya,
Saya harus tarik datanya, berarti kalau proses narik kan kita melakukan load ya. Diekstrak, disaring dulu, awas ekstrak tuh nyaring Saudara. Nggak semua data diambil. Makanya kan tadi ada tahap discovery dulu ya. Lalu di-load, ditarik, lalu ditransformasi. Untuk menuju ke dalam apa? Gudang data. Jadi prosesnya adalah mentransfer data mentah, ditarik datanya. Transfer data mentah dari server sumber ke sebuah gudang data. Makanya nanti ya after UTS itu saya akan menjelaskan tentang data mining. Saudara, analisis big data itu nggak akan lepas dari data mining. Ya, kalau nggak menjelaskan itu nanti Anda nggak ngerti sebetulnya buat apa kita namanya main-main analisis data itu. Kemudian menyiapkan informasi untuk keperluan hasil akhir. Itu data preparation. Jadi kita nanti ini ngekstrak, ya kalau nyaring kan Anda perlu filter, Saudara. Betul nggak? Ini problemnya apa sih problemnya? Oh, problemnya adalah di lamanya pelayanan. Ternyata, oh problemnya adalah di produk. Disaring, ditarik, ditransformasi. Itu mainannya data preparation. Ya. Oke, nah sekarang penjelasannya nih data preparation. Ini kan minggu lalu sebetulnya slide-nya udah ada, cuman belum kita bahas ya. Kita bilang kan ini 2 bagian nih, karena panjang ini Saudara. Data preparation itu apa sih? Data sandbox, kotak pasir namanya juga ya. Dalam konteks big data, yang namanya sandbox itu platform terukur dan berkembang yang digunakan untuk mengeksplorasi informasi besar sebuah perusahaan. Itu istilahnya adalah sandbox. Sebuah platform. Jelas ya Saudara ya? Ini tujuannya apa nih? Memungkinkan company, perusahaan untuk ya mewujudkan nilai investasi yang sebenarnya dalam big data. Kan ujung-ujungnya pasti ada dana juga, Saudara. Ya, kalau nggak ada dana bagaimana? Kan kita perlu dana untuk menjalankan ini. Nah, sandbox data utamanya dieksplor oleh tim tadi data scientist yang menggunakan platform sandbox standalone. Wah, ya, standalone, Saudara, nggak online. Analitik data mats, ya kan? Ya, logical partition pada satu media penyimpanan di perusahaan, sekat-sekat tuh, Saudara. Komputasi dihitung, menyediakan komputasi yang diperlukan bagi ilmuwan data untuk mengatasi beban kerja analitik yang biasanya kompleks. Nah, ini yang namanya Anda mengquery dan sebagainya ya di sini. Ya, di data preparation. Jadi yang namanya kita menganalisis big data tuh nggak sederhana sebetulnya, Saudara ya. Ini mata kuliah analisis big data ini sebetulnya kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya agak terlalu terburu-buru gitu. Ya di semester ini nih harusnya mungkin di semester selanjutnya. Ya, tapi karena memang ditaruhnya di sini, ya kan minimal Anda mengerjakan satu project dulu baru bisa kelihatan. Ya kalau nggak ada project kan kita ya Anda kan belum belum mengerjakan project di semester ini kan, Saudara ya. Harus bikin project dulu ya baru kita bisa. Oke ya, kan? Nah, kalau projectnya udah oke sih ya Anda bisa bikin nantinya. Ya bisa bisa ya. Oke, lalu ada model planning, Saudara. Model planning ini di mana tim menentukan metode, teknik, dan alur kerja. Ternyata tahapannya rumit juga ya. Memang rumit ya. Tahapan yang namanya life cycle analytic data ya rumit. Saudara. Ya, ini isinya apa sih? Intinya gini, ini mengekspos data untuk belajar tentang hubungan antar variabel. Satu, memilih variabel kunci. Model yang paling cocok. Oh.
Jadi kita tidak serta-merta, oh tools ini loh yang paling bagus, oh tools ini yang paling enggak, Saudara. Itu ada apa namanya, Saudara, ada analisanya. Bagaimana kita bisa menentukan, apa namanya, tools yang paling cocok, Saudara, ya. Mana yang paling cocok? Ya itu harus di-planning-kan pemodelannya. Ya, kalau nggak di-planning-kan ya bahaya. Jelas ya? Oke, berikutnya model building, ya. Model building. Mengembangkan data set untuk testing, training, terus tujuan produksi menghasilkan data baru dari data yang ada. Membangun mengeksekusi model yang didasarkan pada kerja lakukan dalam fase model planning. Mempertimbangkan alat yang ada akan cukup untuk menjalankan model atau kalau enggak membutuhkan lingkungan yang lebih robust, lebih luas untuk mengeksekusi modul dan alur kerja. Hardware cepat, dekomposisi data, ya, pemrosesan paralel tuh, Saudara. Saya pernah melihat sebuah model building itu saat ikutan di launching go live di tempat kerja istri saya, Saudara ya. Jadi kebetulan itu go live ya, saya pengen ikutan saya pengen lihat gitu kan. Itu berharga, Saudara ya, saya orang luar katakanlah walaupun saya di sana sebagai pemegang password di administrasinya juga tetap nggak sembarang orang, tapi saya pengen lihat aja dari instalasinya. Ternyata model building ini menjadi salah satu bagian di dalam proses launching itu. Dan salah satunya adalah ini nih, Saudara nih. Ya, ada hardware, lalu pemrosesan paralel. Artinya, tahapan di mana sistem lama tetap berjalan, di mana sistem baru berjalan. Jadi make dual system. Kebayang nggak repotnya dual system? Tuh, dual system. Sistem lama masih berjalan, sistem baru online jalan. Wah, itu pulangnya jam 11, jam 12, tiap hari selama sebulan. Ya, makanya yang namanya kita menganalisis big data untuk menciptakan sistem yang ini kan tujuannya bikin sistem baru sebetulnya, Saudara. Menganalisis big data tuh. Ya, mengembangkan kira-kira mana sih yang tepat untuk saya pakai gitu loh. Saya beli software, software apa yang paling pasnya? Produknya siapa yang saya pakai, yang paling pasnya? Nggak sembarangan kita beli, Saudara. Walaupun punya banyak duit juga perusahaannya. Nah, ini yang menjadi PR dari banyak organisasi adalah ya apa sih kira-kira metode yang paling tepatnya, model planning-nya bagaimana? Ya, untuk menciptakan model building pemodelan. Siapa aja usernya yang butuh, laporannya bentuknya nanti bagaimana. Ribet bener ya. Ya, ribet bener. Jadi saya sampai bantu bikin apa namanya itu, Saudara, bikin manual book. Waduh, bikin manual booknya setengah mati itu, ya. Menunya banyak dan sebagainya. Ribet. Programnya kita beli, tapi kita ribet untuk mempelajarinya. Ya, jelas ya? Oke. Nah, kemudian ada tahap yang namanya communicate result. Fase 5, ini tim kerjasama dengan stakeholder. Ya, ini gagal enggak nih? Namanya communicate result. Nih si pemangku kepentingan, stakeholder-nya ini loh, saya sudah investasi uang sekian. Ya, ini proyek bakal gagal atau bakal mulus atau berjalan dengan banyak resiko. Ya, ini resultnya 2, Saudara, resultnya success or fail, udah gitu aja. Nah, ini kudu ngidentifikasi temuan kunci, ngukur nilai bisnis, narasi, ngeringkas, nyampaikan temuan ke pemangku kepentingan. Pak, begini, 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 dan seterusnya, Saudara.
Nanti mainannya Anda, saat Anda ada dalam sebuah tim untuk menyusun, apa namanya saudara, menyusun sebuah aplikasi yang besar, yang mainannya udah ruang lingkupnya besar ya saudara ya, kan belajarnya dari hal-hal yang kecil dulu. Maka bagian ini menjadi penting, communicate result. Ya, ternyata aplikasi yang kemarin atau komputer yang saya buat tuh dipakai 8 tahun. Cukup lama saudara, 8 tahun. Ya, itu 2000 berapa itu saudara ya, di 2008 dia mulai pakai Accurate itu sekitar di 2016, 2017 baru pakai Accurate. Setelah dia punya cabang di Bandung dan di Jakarta, jadi online gitu saudara. Ya kalau saya kan mainannya offline bikinnya. Itu aja udah ribet saudara ya, produk komputer. Jelas ya? Nah, ini tahap apa nih saudara? Operationalize. Operationalize ini adalah tahap implementasi. Memberikan report akhir, pengarahan, kode, dokumen, ya, bagaimana tim dapat menjalankan pilot project, ya, menerapkan model dalam industri. Pilot project itu percontohan, ya, untuk ini diuji coba yang tadi saya katakan, saudara ya, diuji coba. Kita nggak bisa gini, pokoknya sistem lama udah diabaikan ya, langsung pakai sistem baru, waduh, nggak bisa. Tadi yang saya ceritakan, ada paralelnya dulu. Paralelnya dulu jalan gitu kan, bagaimana evaluasinya dan sebagainya sampai pada titik di mana skala atau poin 6 dilakukan yaitu operationalize. Ya, percontohan ya, studi pendahuluan, ya ada skala kecil yang dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan, waktu, biaya. Kebayang ya saudara ya? Waktu, biaya, terus apa? Efek samping, efek samping ya. Kayak obat ya, efek samping, betul saudara. Ya, nah ini memang memang menjadi sebuah, proses yang nggak singkat, prosesnya nggak singkat. Perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan aplikasi yang besar pun sekarang sudah mulai berpikir ulang, gimana ya ini data tambah banyak, transaksi semakin yang tadinya nggak online jadi online penjualan, kan kudu mikirin data, ya kudu mikirin data. Nah ini menjadi sebuah tahapan di mana ya kalau Anda pengen berkecimpung ke dalam dunia yang lebih besar ruang lingkupnya ya harus memang melewati ini. Ya harus melewati ini. Oke ya. Nah, ini sih udah sampai terima kasih tapi belum kelar nih Saudara sebetulnya ya, belum kelar. Karena ini saya nanti harus menjelaskan tentang tugas kelompok ya Saudara. Ini tugas kelompoknya udah saya buat ya. Tugas kelompok tuh sebetulnya gini, ada di materi yang lalu ya Saudara. Ya, di materi yang lalu. Nah, nanti tugas Anda adalah membuat tahapan-tahapan itu nih tiap kelompok. Discovery, ya, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat, dan sebagainya. Supaya memilihnya nggak susah, kan kemarin saya minta dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok, ya, nggak tahu nih udah apa belum nih bagi kelompoknya ya, mudah-mudahan sudah ya. Bagi kelompok, kemudian kalau sudah, ini membahas ini nih saudara, milih. Milih ya, mana yang nantinya akan menjadi, yang Anda pilih ke dalam proses, untuk uji coba gitu ya, sebetulnya sih bukan uji coba ya, bohong-bohongan apa ya uji coba. Mana sih yang Anda bisa ambil ya, nanti kan satu kelompok satu nih ngambilnya, "Oh saya ngambil Mandiri aja deh, oh saya ngambil yang Telkomsel, oh saya ngambil yang Sampurna, saya ngambil yang PGN." Semuanya menyediakan, banyak. Kalau Anda mau lihat, oh ya Bank BRI apa ya, ruang lingkupnya apa aja, BCA apa aja ya, yang Anda harus pikirkan apa dan sebagainya. Ya, tahapannya yang pertama nanti tugasnya adalah
informasi apa yang bisa digali dari big data pada perusahaan di atas ini nih. Kan milih satu kelompok, gue jelasin informasi apa aja. Ya, terus strategi apa? Nah, baru tuh bicara tahap-tahap tadi ya. Key rules-nya apa, lalu life cycle analitik datanya. Sampai nanti kita ini ke menjelang UTS. Ini nanti akan nanti yang bagus akan saya minta untuk mempresentasi ya, random aja nanti. Ya syukur-syukur semuanya bisa presentasi singkat gitu ya. Singkat, kalau bisa bikin video ya, nanti bikin video, nanti videonya dimunculin eh, di-upload ya, nanti saya upload di YouTube gitu. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti ada di situ. Jadi bentuk proyeknya kelihatan. Baik, ini pertemuan yang keempat ya, saya sampaikan demikian. Nanti kita akan melihat bagaimana progres dari tugas Anda ya, per 2 minggu ke depan ya, saudara ya. Jadi mulai nanti ke-6, ke-7 tuh udah bisa dilihat ya. Kan minggu depan mulai pada bikin. Ya tahap nggak usah buru-buru ya, nggak usah buru-buru. Jadi yang biasa-biasa saja dulu. Oke, ini saya cukupkan. Terima kasih untuk mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diperoleh dari apa yang sudah saya jelaskan. Ya, akhir kata saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.